pakai idai neurologi udai. Terus sambil dibaca ya. Oke. Next. Langsung ke ini definisi. Nah, ya. Definisi dari kejang demam. Ini pasti ditanyakan selama ujian. Apa itu definisi dari kejang demam? Ini semuanya harus diucapkan lengkap. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak umur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh, suhu di atas 38 derajat Celcius dengan metode suhu apapun yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi di sini ada poinnya adalah kejang yang terjadi pada saat demam dengan prevalensi 6 bulan sampai 5 tahun yang diakibatkan dari kenaikan suhu di atas 38 derajat Celcius dan juga tidak dipengaruhi proses intrakranial. Nah, itu harus kesebut semua. Ya, jadi kalau ada kejang demam usia 2 bulan, ya itu jangan dulu masukkan kriteria kejang demam gitu. Oh, berarti 6 ya, bulan. jadi nggak masuk ke dalam definisi kejang demam juga. Gitu. Kalau kejang atau kejang, terus udah gitu ada tanda-tanda kelainan dari neurologik gitu ya, status neurologiknya itu ada kelainan, berarti intrakranialnya kena, berarti nggak usah masukin ke dalam kejang demam juga. Next, ini yang sampingnya adalah klasifikasinya ya. Kalian udah tahu kan, ada kejang demam simpleks sama kompleks, sederhana sama kompleks. Nah, ini kan kalau yang sederhana itu dia memang lihat dari durasi dan lihat dari frekuensi sama bentuk kejangnya. Ya, dia kurang dari 15 menit, bentuk kejangnya umum, klonik-klonik, dan tidak berulang dalam 24 jam. Nah, kalau kompleks berarti selain itu selain kriteria itu, masuknya yang kompleks, yaitu vokalnya, durasinya lebih lama, ataupun berulang. Next. Nah, ini adalah nanti kalau misalnya bikin status ujian yang dievaluasi itu ada salah satunya adalah pengajuan pemeriksaan penunjang. Nah, nggak semua kejang demam itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang tertentu seperti fungsi lumbal. Fungsi lumbal ya ini ada indikasinya. Kalau misalnya ternyata dia masuk indikasi, dilakukan gitu di pemeriksaan yang diajukan sebagai penunjang. Apalagi kalau anaknya memang usianya masuk kriteria. Nah, terus next. Iya. Next. Nah, langsung tata laksana ya? Enggak dok, ini maksudnya. Sebelumnya apa sih saya? Belum. Next, sebelumnya, sorry. Nah, fungsi lumbal, baliknya ini dok. Oh, EEG juga nggak diperlukan pada kejang demam kecuali bila bersifat vokal atau kejang demam kompleks ya. Nah, itu boleh dievaluasi EEG-nya. Terus CT scan atau MRI juga ya nggak semua kasus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada kelainan neurologis yang bersifat menetap. Next, sampingnya. Kok langsung ke prognosis sih, saya? Kayaknya sebelumnya deh. Apa langsung prognosis? Izin dokter, ini halaman 6 dok yang prognosis, yang sebelumnya halaman 5 dok yang EEG. Iya. Kalau prognosis itu dia tuh lihat dari ya kan ada dubia et vitam, fungsional sama sanationam. Tapi kalau misalnya di kejang demam itu yang sifatnya kompleks yang biasanya ada kadang-kadang peluang untuk terjadinya sequelae atau gejala sisa
setelah Paling enak sakit Bunaya. gitu. Nah, jadi mungkin fungsionalnya yang mungkin terganggu kalau misalnya pasiennya ditemukan gejala sisa. Tapi kalau nggak ditemukan gejala sisa, berarti fungsionalnya Edbonam. Terus kalau untuk Sanationum itu kekambuhannya mungkin kalau misalnya usianya di masih dalam rentang prevalensi 6 bulan sampai 5 tahun, emang masih dubia Edbonam, jadi masih mungkin terjadi lagi. Terus kalau Edvitamnya rata-rata bonam ya, Edbonam. Terus next halaman berikutnya. Nah, tata laksananya nih, tata laksananya itu sebenarnya tata laksananya nanti akan kita bahas di tata laksana status epileptikus untuk yang kejang akutnya. Tapi untuk tata laksana umumnya itu dia penggunaan dari diazepam ya. Dosisnya bisa dilihat ya, dosis intravenanya. Terus sama ada tata laksana untuk rumatan. Next. Yang untuk rumatan itu kalau ada indikasi, nah biasanya kalau misalnya ada anak yang mendapatkan tata laksana rumatan, nah kalian akan ditanya indikasinya untuk rumatan itu apa gitu. Nah, indikasinya jangan lupa disebutin bila kejangnya itu vokal, kejangnya lama lebih dari 15 menit, dan terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum dan sesudah kejang. Misalnya anak itu ada CP, resepalus atau hemiparesis setelah kejangnya. Ya, next lagi. Ya, penggunaannya sampel fraud ya sesuai sama yang tercantum. Nah, nanti pas di tata laksana juga ada tata laksana pencegahan kejang. Ada rumatan, ada yang pencegahan kejang, bisa menggunakan diazepam pulvus selama dia demam. Nanti dosisnya itu 0,3 mg per kilo sehari 3 kali per kali ya. Itu juga bisa dibaca di sini. Terus edukasi orang tua, jangan lupa edukasi tata laksana bila anak kejang di rumah. Selain edukasi yang ini yang memberitahu cara penanganan kejang, kalian juga jabarkan cara penanganan kejangnya itu seperti ini. Bila anak kejang, jangan masukkan apapun ke mulut, terus bebaskan, posisikan miring yang kayak gitu. Nanti ada di bagian bawah. Kalian baca ya. Mana sih? Next dulu. Next. Ya. Gimana ya? Next lagi coba. Ada nggak? Bagus. Udah, ini yang terakhir. Iya dokter. Atau nggak tahu di yang konsensus yang ini apa yang satu lagi. Nanti ada cara tata laksana yang harus dilakukan orang tua pada saat pasiennya itu kejang. Nah, satu lagi boleh dibuka nggak yang status epileptikus? Baik dokter, sebentar dok. Kelihatan nggak? Ya kelihatannya apa tuh? Rekomendasi penonton pasal kelas pada anak Oke. definisi. Jawab chat 2 semuanya. 1 2. Anjing lah. Nah, ya di epilepsi ini nanti akan ditanyakan status epileptikus itu apa. Nah, definisinya semua harus dijabarkan. Definisinya kalau misalnya ada
Iya, didapatkan adanya kejang. Aduh, mau membaca. Kalau misalnya status epileptikus itu Kenapa sih dunia ini sudah kejam? udah kejang sampai ke lebih dari sama dengan 30 menit atau kejangnya itu durasinya sebentar tapi terjadi berkali-kali di antara interval dia kejang tidak ada pemulihan kesadaran atau terdapat penurunan kesadaran. Nah, itu masuk ke dalam definisi dari status epileptikus. Nah, yang paling penting itu adalah ke arah tata laksananya. Boleh ke tata laksananya langsung. Nah, tata laksana ini yang harus banget dihafal. Kalau bisa kalian print sampai ke Bisa apa sampai tahu? di print sampai ini, sampai buat catatan kalian gitu. Kalau nanti bakal praktek. Ini kalau misalnya ada pasien datang gitu ya, itu datang ke IGD, posisi dia kejang, Ingat. Allah Akbar, posisi dia kejang, terus di rumah udah dapat diazepam rektal, tapi masih baru 1 kali dan masih terjadi kejang, berikan diazepam rektal lagi selama di IGD. Nah, sambil cari IV line gitu, sambil lakukan ABC. Datang, masukkan sup, terus ABCD secara simultan. Nah, setelah ada akses info, baru lakukan diazepam secara IV. Dapat dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Tapi kalau ternyata akses infusnya sulit, bisa dikasih kasus kondisi akses infusnya sulit, kalian bisa gunakan alternatif midazolam. Midazolam itu bisa diberikan Bukal ya. IV. dengan cara IV-nya IM bisa, IV bisa, secara pemberian yang bukal apa? lewat bukal juga bisa. Jadi ingat baik-baik ya, soalnya ini pernah ada pasien yang dia sesimpel itu kejang demam, tapi karena ribut akses IV nggak ada, akhirnya dia meninggal karena emang tidak dapat tata laksana yang benar. Itu masuk malpraktik nggak? Sebenarnya bisa masuk lalaian. Karena di petunjuknya kejang demam pun bisa ada modalitas midazolam harusnya. Nah, kalian jangan lupakan ya, kalau misalnya ada pasien kejang, IV line belum terpasang, rektal, supositoria nggak bisa berhenti juga. Jangan lupa kita punya midazolam. Midazolam bisa IM, bisa bukal buat pasiennya. Bila kejangnya masih berlangsung, setelah 2 kali pengulangan IV, diazepam, ataupun pemberian midazolam, itu IV-nya terpasang, bisa pilih alternatif berikutnya, yaitu drip, phenobarbital atau phenytoin. Biasanya ke anak yang usia kurang dari 1 tahun tuh yang didahulukan itu pemberian phenobarbital. Itu berdasarkan ILAE. Terus apalagi pada neonatus itu biasanya didahulukan adalah phenobarbital. Nah, ketentuannya sama-sama 20 mg per kgbb per kali pemberian, namun pada phenytoin dia biasanya dilarutkan. Dilarutkannya itu untuk phenytoin yaitu dalam 50 ml NaCl selama 20 menit pemberiannya. Dosis maksimalnya harus diperhatikan masing-masing itu 1 gram. Bila kejang masih berlangsung, jangan langsung di awalnya phenobarbital ditambah phenytoin. Phenobarbital dulu. Jangan langsung double kayak gitu, tapi kalian lakukan pemberian dosis sisipan dulu. Iya benar. Nah, pemberian dosis sisipan yaitu dapat ditambahkan
mg per kilogram berat badan obat yang tadi kalian gunakan. Pertanyaan, Cuk. Kalau ternyata masih kejang belum berhenti, baru kombinasikan fenobarbital dengan phenytoin ataupun sebaliknya. Kombinasi apa tunggu selesai? Bila ternyata Kalau kejang masih berlangsung, habis itu baru kalau masih kejang lagi langsung. kirim pasien ke intensive care, itu PICU, lalu berikan modalitas bisa midazolam, propofol, atau pentol. Pento barbital. Nah, kalau misalnya ternyata pas kita berikan phenytoin atau fenobarbital, loading yang pertama aja kejang sudah berhenti. Lalu, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya, beralih ke dosis maintenance, baik Veno maupun Veni. Kalau dia dikasih dosis maintenance. Pada saat pemberian dosis maintenance itu sudah diberikan, ternyata pasien kejang lagi, balik lagi ke algoritma awal pemberian diazepam. Nah, coba tanya ntar. Itu yang faktorasi Gitu. itu ada di yang tadi. Ini Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya, cuman emang kita harus hafal ya, hafalkan dosis-dosisnya karena ini salah satu kompetensi yang full untuk kejang demam pada dokter umum. Ini nggak bakal buka ini deh open location NS. Sebenarnya itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Encephalitis itu autoimun. enggak anjing. Infeksi virus. Infeksi. Infeksi apa aja? Nggak ada yang mau bertanya? Tanya dulu Zah. Banyak tadi. Yang tadi. Itu apa jawabannya, Cuk? Yang satu lagi tadi yang Udah nggak apa-apa kan kayak izin dokter saya masih belum paham izin gitu. konfirmasi dok berarti untuk terapi reumaton. Cepetan Zah keburu dia ini. Sudah di profilaksis aja. Iya, Tok, reumaton dan profilaksis sesuai. Cepetan Zah ayo. Bentar. Apa ini aja kalian dengerin pertanyaan gue? Udah nggak apa-apa. Apa aja? Dalam kondisi apa lebih dipilih memberikan diazepam setiap kali anak demam? Ya, bila nggak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu ya bimbingan kejang demamnya. Nah, terima kasih atas waktunya. Izin lift ya. Terima kasih banyak Assalamualaikum. dokter. Waalaikumsalam dok. Dia belum selesai ngomong tadi. Dan lu langsung waalaikumsalam.